Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi di bab lingkaran. Saat ini kita tidak akan membahas tentang lingkarannya, tapi justru kita akan membahas prasyarat pengetahuan tentang sudut. Prasyarat berarti materi sebelumnya ya. Kita akan mengingat kembali. Mungkin ini pernah dipelajari di SD, SMP, atau di SMA minggu-minggu yang kemarin. Nah, yang pertama kita akan mengingat kembali, kita akan mengulang materi sebelumnya tentang sudut pusat dan sudut keliling. Masih ingat ya? Oke. Yang pertama adalah, jika menghadap busur yang sama, maka berlaku sudut pusat adalah besarnya 2 kali dari sudut keliling. Ingat, kalau sudut pusatnya 120 derajat, maka sudut kelilingnya adalah 60. Jadi, jika sudut pusatnya misalkan 120 derajat, maka sudut kelilingnya pasti setengahnya, karena sudut pusat besarnya adalah 2 kali dari sudut keliling. Baik, yang kedua, jika menghadap busur yang sama, maka besar sudut keliling akan sama dimanapun. Masih ingat gambarannya? Kalau kita punya suatu lingkaran, kemudian ada 2 busur, misalkan ini A dan B, lalu kita buatkan sudut keliling, kita buatkan sudut keliling yang lain, kita buatkan sudut keliling yang lain, maka nilai mereka akan sama ya. Untuk sudut A, misalkan sudut B, sudut C, nilainya akan sama. Yang ketiga, setiap sudut keliling yang menghadap diameter, maka mereka akan bernilai 90. Jadi kalau misalkan ini diameternya, maka dia pasti siku. Masih ingat ya materi itu ya? Oke. Nah, kita akan beralih ke materi, mungkin ini adalah materi di jenjang sebelumnya, SMP ya? Apa SD? Oke, tentang berpenyiku. Apa sih sudut berpenyiku? Sudut berpenyiku adalah ketika jumlah nilai sudut secara keseluruhan adalah 90 derajat. Maksudnya gimana? Tahu kan sudut siku-siku? Nah, sudut siku-siku ini pasti nilainya adalah 90 derajat. Nah, yang berpenyiku itu kayak gimana? Yang berpenyiku itu kayak gini. Kalau misalkan ada ini apa ya? Sudut siku-siku, di sini X, di sini Y, maka ini X ditambah Y itu harus menjadi 90 derajat. Sehingga dia berpenyiku. Contohnya gimana? Misalkan X-nya 50. Kalau gitu Y-nya berapa? Ya gimana caranya mereka dijumlahkan jadi 90. Maka Y-nya adalah 40. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Ambil deh contoh lain. Misalkan di sini adalah 25 derajat. Berapakah nilai dari sudut P? Nah, gimana caranya? Oke, karena dia berada di sudut siku-siku, maka 25 derajat ditambah P derajat itu akan jadi 90 derajat. Sehingga P derajat adalah 90 derajat dikurangi 25 derajat. Berapa nih? 65 derajat. Oke. Bagaimana kalau pembagiannya nggak cuma 2? Pembagiannya misalkan 3. Sama saja. Anggaplah dia adalah P, Q, R. Maka ketika ditanya salah satu, haruslah P ditambah Q ditambah R itu adalah 90 derajat. Atau mungkin nanti bentukan soalnya bervariasi ya. Yang penting konsepnya bahwa ketika dijumlahkan mereka nilainya 90 derajat. Oke, paham tentang sudut berpenyiku? Sip. Kita lanjut. Setelah belajar berpenyiku, lagi sekolah ingat belajar apa? Oh, sebentar.
Kita ambil deh contoh soal lain. Kalau misalkan di sini adalah 2x, di sini adalah 3x. Nah, pertanyaannya, berapakah nilai x? Kok nggak ada sudutnya? Apa-apa. Yang penting tadi bahwa dia dijumlahkan harus jadi 90 derajat. Oke, maka 2x ditambah 3x sama dengan 90 derajat. 2 ditambah 3, 5x sama dengan 90 derajat. Jadi x-nya berapa? Sejarkan ya, x-nya berarti 90 dibagi 5 atau 18 derajat. Bisa ya? Oke. Selanjutnya, kalau ada 3 kayak gini gimana? Ya sama saja. Misalkan di sini 20 derajat, di sini P derajat, di sini 30 derajat. Berapakah nilai P? Kembali ke konsep awal, mereka dijumlahkan harus 90, 20 ditambah P ditambah 30 sama dengan 90. Maka 20 tambah 30, 50 P sama dengan 90. Sehingga P sama dengan 90 dikurangi 50. Jadi P-nya adalah 40 derajat. Bu aku mah dipandang doang juga tahu 20 tambah 30 kan 50, kurangnya berapa? 40, nggak usah dikotret. Oke. Kalau misalkan kalian bisa dengan ditatap saja ketemu jawabannya silahkan. Tapi kalau ya, Bu aku mau ngotret ya silahkan dikotret. Ya. Jadi setiap orang punya proses berpikir masing-masing. Setelah berpenyiku, nanti kita akan belajar berpelurus. Yang kayak gimana sih berpelurus? Masih ingat? Oke. Berpelurus itu, jika jumlah nilai sudut secara keseluruhan adalah 180 derajat. Karena garis lurus itu, ya kalau di busur derajat juga dia kan 180 derajat ya. Jadi ini 180 derajat. Kalau ada dua bagian kayak gini gimana? Kayak tadi, ketika ini adalah A, ini adalah B, maka A ditambah B harus 180 derajat. Bagaimana kalau misalkan A-nya tuh ternyata 60? B-nya berapa dong? Ya tinggal di sini kita substitusikan saja ya. Kalau A-nya 60, B-nya nggak tahu, C-nya jumlahnya harus 180, maka B adalah 180 dikurangi 60. Jadi B-nya adalah 120 derajat. Pokoknya kalau dijumlahkan dia akan jadi 180. Nah, ketika seperti ini, misalkan ini nilainya 40 derajat. Berapakah ini? Jumlahin aja, 40 ditambah, misalkan anggap ini X, ditambah X sama dengan 180. Jadi X adalah 180 dikurangi 40. X adalah 140 derajat. Udah ya? Oke, selanjutnya, kalau ada 3 gini gimana? Sama aja, anggap aja ini A, B, C. A tambah B tambah C sama dengan 180 derajat. Mau dibagi berapapun, beri partisi berapapun, pokoknya dijumlahin dia 180. Kita ambil contoh soal lagi, yang lain. Misalkan ini adalah 2X, yang ini adalah 6X. Berapakah nilai X? Gimana? Oke, 2X ditambah 6X sama dengan 180. Jadi, 8X sama dengan 180 derajat. X-nya 180 derajat per 8. Oke, bisa ya?